Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih pagi hari ini kami ke rumah Tuhan, di rumah Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Kami berkumpul bersama saudara, bersama keluarga, teman-teman kami dalam rumah Tuhan, dalam keluarga Tuhan. Kami sudah memuji dan mengagungkan Tuhan dan akan terus memuji dan mengagungkan Tuhan. Kami sudah dilawat oleh Tuhan melalui pujian musik dan kami mau mendengar firman Allah. Biarlah membekali, mengarahkan kehidupan kami sehingga kami setia, kami terus-menerus mengikut Tuhan sepanjang hari-hari kehidupan kami. Tolong hamba-Mu yang akan menjelaskan, menguraikan kebenaran firman Allah. Biarlah setiap kata dan kalimat dapat dimengerti, dipahami, bahkan menguatkan dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Salam, ya, damai, sejahtera dan selamatlah kamu. Itulah salam kita sebagai umat Tuhan yang selalu merindukan dan menginginkan saudara-saudara atau orang lain mengalami damai sejahtera, mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Allah dapat dipercaya. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan firman Allah, yaitu mendapat upah. Mendapat upah selalu berhubungan dengan dapat dipercaya. Tatkala orang itu dapat dipercaya di dalam pekerjaan dalam kehidupannya, maka otomatis upah itu akan datang kepada kita. Kita dasari firman dengan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kita membaca dari Efesus pasal 6 ayat 6 sampai 8. Ditambah dengan Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Efesus pasal 6 ayat 6 dan 8 berbunyi demikian. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saya ulangi ayat 24. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Menerima balasannya dari Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24 berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Karena Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, di ayat Kolose pasal 3 ayat 24 dikatakan kamu tahu, dalam arti kamu mengerti bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang kita dapat anugerah Tuhan. Konsep dunia ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbuat sesuatu itu mendapatkan suatu pujian dan balasan. Artinya, konsep dunia ini, kalau kita bekerja, kalau kita berbuat sesuatu untuk sesama kita, maka konsepnya saya akan mendapatkan balasan.
Konsep dunia selalu dia berorientasi kepada dirinya untuk senang, untuk menyenangkan dirinya, dan orang lain membalasnya. Kalau misalnya saya atau Bapak Ibu berbuat baik kepada seseorang, secara tidak langsung kadangkala kita mengharapkan, ya, atau secara tidak nyata kita ada dalam perasaan, dalam apapun setiap manusia itu ingin mendapatkan sesuatu balasan manusiawi itu, ya. Kalau kita berbuat baik kepada orang, kita berharap juga orang berbuat baik kepada kita, kan begitu. Itu manusiawi itu, ya, tidak salah itu. Nah, saudara sekalian, tetapi agak berbeda dengan konsep Tuhan. Konsep Tuhan, saudara sekalian, kita perlu melajari di situ. Konsep Tuhan bekerja. Nah, konsep Tuhan itu, saudara sekalian, kita melakukan sesuatu, ya, kita mengerjakan sesuatu itu sebagai suatu kehendak Tuhan, ya, suatu keinginan Tuhan, suatu kerinduan Tuhan kepada kita untuk melakukan sesuatu kepada sesama kita, kepada orang lain. Karena di dalam Efesus dikatakan, saudara dan saya diciptakan untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, jadi sebenarnya bagi kita secara manusia wajar saya katakan bahwa saudara dan saya kita mengharapkan satu balasan kepada orang manusiawi itu. Tapi dalam konsep Tuhan kita melakukan sesuatu itu, bahwa saudara dan saya, kita semua diciptakan untuk melakukan yang baik. Maka Bapak sekalian, ya kekasih, kalau kita melakukan, kita bekerja atau berbuat sesuatu untuk sesama kita, kita berpikir bahwa itu bagian daripada kehendak Tuhan, bagian daripada kerinduan Tuhan, bagian daripada keinginan Tuhan. Saya dan kita semua melakukan sesuatu untuk sesama dan untuk Tuhan dan apapun juga untuk bangsa negara, dalam rangka kita melaksanakan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Jadi pola pikir kita, Bapak Ibu sekalian, konsep kita sebagai umat Tuhan harus ditambah, saya melakukannya atas kehendak Tuhan. Nah, itu yang pertama dalam kita bekerja, kita berbuat sesuatu untuk sesama, untuk Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, kita menjalankan pelayanan. Jadi saudara dan saya berbuat sesuatu, berbuat baik kepada orang lain dalam rangka kita melakukan pelayanan. Sebagai umat, sebagai orang yang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita melakukannya, ya, untuk pelayanan kita. Atau lebih tepat, sebagai pelayanan kita, sebagai umat Tuhan yang dipanggil di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan pelayanan. Jadi Bapak sekalian, kalau kita berbuat sesuatu, bekerja, yang pertama itu kita melakukan atas kehendak Tuhan. Yang kedua, konsepnya saya mengerjakan ini dalam rangka pelayanan saya sebagai umat Tuhan. Nah, dengan demikian Bapak sekalian, kalau kita berpikiran dan berpendapat semacam itu atau konsep kita semacam itu, maka akan terjadi, ya, kita akan sukacita dan akan melakukannya dengan segenap hati, tidak setengah. Apakah saudara dan saya bekerja dalam suatu lembaga, dalam suatu suatu perusahaan atau apapun, apalagi melayani Tuhan, kita melakukannya dengan segenap hati. Ya, dulu waktu kita bangun gereja ini, tukang banyak, ya. Pada umumnya kita harian kerjanya. Saya sering ditelepon jemaat, Pak, ada tukang kerja enggak di gereja kita? Saya bilang kan ada, tapi kok enggak ada yang kerja ya? Nah, rupanya jemaat juga mantau gitu ya, memantau, kok enggak ada yang kerja ya? Nah, dia bekerja bukan karena sebagai melaksanakan kehendak Allah, bukan sebagai pelayanan, tetapi dia melakukan sebagai orang upahan. Ada orang yang melihat, bosnya melihat, maka dia bekerja. Ada teman, dia membangun satu gereja di tempat dia.
kok mana tukang saya ya, dilihat begitu ya, itu tukang saya mana ya, kok nggak ada. Ditanya kepada istrinya, tukang kita kerja enggak? Seharusnya kerja, tadi ada, tapi nggak ada. Dah, saudara sekalian, ini konsep dunia, konsep manusiawi yang tanpa Tuhan. Saudara dan saya dalam rangka kita bekerja, konsepnya saya melayani, ya, untuk menyenangkan Tuhan. Dengan saya mengerjakan dengan sukacita dan dengan segenap hati saya. Ada orang yang melihat ataupun tidak melihat, yang pasti Tuhan melihat saudara dan saya. Ya. Nah, itu dalam konsep kita bekerja. Bapak Ibu sekalian, di mana saja kita bekerja dan akan melakukan sesuatu, jangan karena dilihat bos kita ataupun mandor kita atau siapapun. Konsepnya melayani. Nah, yang ketiga, kita bekerja dan kita melakukan sesuatu pasti dapat upah. Ya, ayat Efesus pasal 6:8 itu dapat upah. Ya, kalau manusia saja mengerti, paham, tatkala kita mengerjakan sesuatu, maka akan diberikan sesuatu atau imbalan, apalagi Tuhan. Ya, manusia aja mengerti, ya, apalagi Tuhan yang sangat mengerti, yang sangat paham tugas dan kewajibannya dan pengertiannya. Nah, dengan demikian saudara sekalian, saya katakan orang yang bekerja, orang yang melakukan sesuatu pasti mendapat upah. Dia pasti akan menerima sesuatu daripada Tuhan melalui sarana yang Tuhan berikan. Maka Bapak sekalian, dalam hidup ini harus dapat dipercaya, ya, dapat dipercaya. Kemarin kita mendengar dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu tatkala kita ditugaskan, diberikan suatu mandat, suatu pekerjaan atau apa, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita melakukannya penuh tanggung jawab. Ada seperti perumpamaan kemarin itu, ada yang diberi satu, ada yang melipat gandakan sebagainya, dan maka di akhir itu kata Tuhan, baik sekali perbuatanmu. Karena apa? Dia melipat gandakan, dia mengerjakan, menguntungkan. Ya, dia menghasilkan, bukan hanya disuruh kerja, tetapi dia menghasilkan lebih pada itu. Ya, dah Bapak Ibu sekalian, sepesan saya sebagai hamba Tuhan, di mana Bapak Ibu bekerja ataupun melayani dan sebagainya, konsepnya menguntungkan, ya, membawa berkat, ya, membuat sesuatu lebih baik daripada itu. Ya, jangan ya apalagi menghancurkan, jangan pula pikir begitu. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, maka kita memberikan segala sesuatu yang ada pada kita, pikiran kita, tenaga kita, bagaimana membuat tempat kita melayani, tempat kita bekerja itu lebih baik, lebih berkembang, lebih bertumbuh. Ya. Itu konsep bekerja, konsep Tuhan, konsep firman Allah. Dah, yang berikut Bapak sekalian, kalau kita membaca Kolose pasal 3 ayat 23-24, itu kita berfokus kepada Kristus. Dah, jadi fokus kita, konsentrasi kita melakukan dan bekerja dan melayani itu pada Kristus. Ya, kita melakukannya, ya, tertuju dan terarah kepada Kristus, untuk Kristus, bukan untuk saya. Dan dampak daripada saya melakukan fokus kepada Kristus dalam pekerjaan saya, maka kita layak mendapatkan penghargaan, layak mendapatkan upah, layak mendapatkan sesuatu dampak daripada pekerjaan kita itu. Berpusat kepada Kristus. Kalau orang melakukan satu pekerjaan di mana dia bekerja berpusat kepada Kristus, maka dia layak dan tepat mendapatkan imbalan daripada Tuhan melalui lembaga yang dia bekerja ataupun perusahaannya. Tapi fokus pada Kristus. Nah, kalau orang fokus kepada Kristus, maka dia akan bertanggung jawab. Dia akan dapat dipercaya. Karena dia tidak hanya dilihat oleh sang bos, seperti cerita saya tukang-tukang kita waktu lalu, tetapi dia melihat, wah Tuhan ada. Tuhan melihat. Tuhan mengerti.
maka saya melakukannya dengan baik, dengan tanggung jawab. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, saya belajar cara kerja semacam itu. Saya melayani, saya berbuat sesuatu, bukan manusianya itu. Saya lebih mengutamakan, lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Kalau manusia sebentar, tapi Tuhan terus menerus dalam hidup ini. Nah, yang berikut Bapak sekalian yang kekasih dalam Yesus, melakukan tugas pekerjaan kita adalah untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dan memberkati orang. Jadi di mana saja Bapak Ibu dan saya bekerja, di mana saja Bapak Ibu dan saya melayani sebagai pelayan Tuhan di gereja Tuhan, ya, kita untuk memuliakan Tuhan. Kadang-kala saya mendengar banyak cerita kepada tentang pekerjaan Tuhan. Ya. Ada orang yang berkata, ada yang senang di gereja besar, tanda petik, ya. Semuanya serba ada, sehingga dia tinggal datang duduk dan sebagainya. Seringkali saya mengingatkan kepada kita, bahkan kepada teman-teman, sebenarnya kita bergereja itu bukan sekedar untuk duduk dan berbakti dan menyembah Tuhan, tetapi kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan di dalam pekerjaan itu. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu itu, saudara sekalian, maka kita melakukannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Maka mari Bapak sekalian kita melakukannya. Apakah itu pelayanan, apakah itu pekerjaan di mana kita bekerja, lakukanlah itu untuk mengagungkan Tuhan dan memberkati orang. Ya. Berikut, kita melakukan tugas merupakan untuk atau sebagai pola pikir kita yang berubah. Nah, maksud saya, saudara sekali, pola pikir yang berubah. Kalau dunia ini berpikir bahwa saya melakukan dapat imbalan dan dipuji, tapi saya melakukan dan mengerjakannya dalam rangka memuliakan Tuhan dan menjadi berkat, membuat orang untung, membuat orang diberkati. Nah, itu pola pandang. Jadi pola pandang kita sebagai umat berubah dari untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama. Dan konsep dan pola pikir saya melakukan sesuatu, pasti Tuhan akan memberkati dan saya akan mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Maka ini yang saya sebut, kita berubah pola pandang, pola pikir kita dengan cara semacam ini, maka Bapak Ibu sekalian, saya dan saudara di dalam bekerja, dalam melayani itu senang. Kita melakukan dan melayani itu kita riang, kita sukacita, kita diberkati dan kita memberkati. Pola pandang kita. Tapi tatkala saudara dan saya melakukan atau bekerja dan melayani orientasinya kepada sesuatu yang dapat diterima. Saya tidak suka dengan hamba Tuhan tatkala mau melayani gaji saya berapa, salary saya berapa, apa yang saya dapat. Saya nggak suka itu. Ya. Saya sering kali berbicara dengan teman-teman, dan pernah suatu tempat dulu kita butuh orang. Saya ngobrol waktu bertepatan kami sama-sama di Amsterdam, ya, cerita dengan para hamba Tuhan, para dosen. Mereka langsung, gaji di gerejamu berapa? Ya, saya bilang saya nggak suka itu, ya, karena konsep kita melayani, mengabdikan diri kepada Tuhan, upah itu Tuhan pasti kasih. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekarang banyak para hamba Tuhan yang mau melayani, ya, fasilitas saya apa yang saya terima, gajinya saya berapa dan sebagainya. Nggak cocok itu bagi saya. Tapi banyak kejadian di dalam dunia ini sekarang semacam itu, ya. Maka tatkala saya tahun 90-an dalam keadaan kekurangan dan sebagainya, ada yang menawarkan kepada saya untuk melayani di suatu gereja yang fasilitas lengkap dan sebagainya, dengan kesejahteraan yang tinggi dan sebagainya, maka saya tidak mau itu. Karena konsep saya bukan begitu. Ya.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus, kita berfokus kepada Kristus dan untuk mengubah pola pandang kita. Bekerja dalam rangka untuk menguntungkan, ya, menguntungkan. Bekerja dalam rangka untuk mengembangkan sesuatu yang kita percayakan. Kalau kita di dalam satu lembaga, di suatu perusahaan, kita bagaimana untuk mengembangkan itu, bukan untuk menurunkan. Demikian juga dengan pelayanan. Sebab itu diberi upah. Diberi upah. Bapak sekalian, bagaimana kita menggunakan upah itu? Ya. Upah atau yang kita terima itu apakah dari lembaga dan perusahaan atau apapun dan pelayanan kita, dari gereja dan sebagainya, kita menggunakan apa yang kita terima dalam rangka untuk Tuhan, ya, untuk mengagungkan Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan kita, sehingga kita dapat mengerjakannya, melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Dengan demikian, kita melakukannya untuk Tuhan, sesuai petunjuk Tuhan, ya, bukan sesuai selera, tetapi kita menggunakan berkat itu atau upah kita itu sesuai dengan petunjuk Tuhan, ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, maka berbuatlah sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Upah dari Tuhan pasti terjadi, pemberian dari Tuhan pasti terjadi dari setiap apa yang kita buat dan kita kerjakan. Berbuat kebaikan dan akan dapat kebaikan dan penghargaan dari orang. Pasti itu Bapak sekalian, mendapatkan penghargaan dari orang, meskipun kadang-kala tidak terdengar dalam telinga kita, dengan telinga kita, tapi akan mendapatkan penghargaan daripada Tuhan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, pelayanan dipercayakan kepada kita untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan Tuhan akan menganugerahkan kebaikan dan berkatnya kepada kita. Mungkin belum sekarang, bisa lusa, bisa besok, dan seterusnya. Setia akan mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang dapat kami dengar dan kami pahami. Biarlah Tuhan terus menerus menjelaskan, memberitahu kepada kami semua, sehingga kami dapat mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kami melayani, bekerja, berbuat sesuatu dengan sukacita dan penuh semangat. Berkati semua kami semua. Berkati gereja Tuhan, berkati pelayanan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.